Assalamualaikum Miss Ani. Waalaikumsalam Miss Ana. Terima kasih atas waktunya. Ini sedang sibuk ya Miss Anis ya? Ya alhamdulillah ini lumayan lah. Ya. Sebelumnya saya mau sampaikan Miss Anis mohon maaf apabila nanti agak sedikit menyita waktunya begitu. Ini terkait dengan kegiatan saya itu harus mewawancarai kepala sekolah begitu. Nah, adapun dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, apakah Miss Anis berkenan untuk saya wawancarai? Terima kasih sebelumnya. Saya juga perlu sampaikan bahwasanya ini nanti akan di video ya Miss Anis ya misalnya. Sebelumnya mungkin Miss Anis mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Anistia Rahmadani. Saya adalah kepala sekolah di TK Mubarok, tempat Miss Hana mengajar di TK Mubarok. Terima kasih. Sebelumnya kalau saya belum tahu, Miss Anis sudah berapa tahun ya untuk menjadi pemimpin atau kepala sekolah di TK Mubarok? Ya, sampai senior ini saya udah 3 tahun. Sudah 3 tahun kepala sekolah. Sebelumnya saya dari guru. Sudah cukup lama sekali ya Miss Anis ya. Pasti sudah sangat, maksudnya udah banyak pengalaman begitu ya Miss ya. Kalau saya masih banyak perlu belajar gitu loh. Karena memang hidup untuk belajar Ya, betul. Iya. Untuk mempersingkat waktu, Miss Anis izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Selama ini pasti kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi begitu ya di TK Mubarok begitu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan dilema etika atau bukan moral? Selama ini di sekolah kami di TK Mubarok sudah melakukan identifikasi kasus yang merupakan dilema etika maupun bukan moral, namun belum sesuai dengan prosedur. Ya memang kalau di dilema etika itu memang harus sesuai prosedurnya ya, langkah-langkahnya gitu ya. Cuman kami memang belum sesuai prosedurnya. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana Sanis menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya dalam menjalankan pengambilan keputusan itu saya lakukan dengan diskusi. Jadi diskusi dengan pihak-pihak terkait dan juga selain itu dengan guru-guru yang ada di lembaga sekolah kami. Jadi tidak serta-merta keputusan itu dari saya saja. Jadi dengan diskusi tersebut nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Pantes kalau misal pas kita rapat itu misalnya sering sharing bersama gitu. Nah, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini itu yang pertama kita lihat dulu permasalahannya. Nah, setelah itu saya menyiapkan opsi atau solusinya. Nah, setelah itu baru saya yang terakhir itu dengan pihak terkait dan juga rekan-rekan guru yang di sekolah melakukan diskusi untuk nantinya mendapatkan kesepakatan solusi bersama. Nah, ini masih terkait gitu ya Miss ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Miss Anis anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus atau pada kasus dilema etika begitu? Hal-hal yang saya lakukan selama ini adalah yang menurut saya efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, saya lihat kasusnya terlebih dahulu, kesesuaian kasus yang ada dengan pihak-pihak terkait, dan menurut saya itu bersifat kondisional. Kondisional Ya, kondisional. Jadi tidak harus
langsung gitu loh. Jadi kondisinya gitu. Kalau biasanya sakit sakit gitu ya. ada lah yang sakit sakit gitu loh. Kalau misalnya kondisional, kita lihat kasusnya bagaimana. Nah, ini masih ada kaitannya juga misalnya mengenai tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan tadi, yang mana masih ada kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika itu. Adakah sebuah tantangan begitu yang bisa dihadapi? Ada, pastinya ada. Iya. Tantangannya itu kalau dalam diskusi, Iya. nah diskusi yang kita lakukan bersama-sama tadi, Iya. ada beberapa pihak itu tidak bisa sepakat. Gitu. Iya. Nah, jadi kami harus melakukan diskusi kembali untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu. Jadi kesepakatan bersama gitu. Betul, harus kesepakatan bersama. Tidak bisa diambil dari saya saja ataupun dari satu orang saja. Gitu. Kalau menurut saya menjadi pemimpin agak rumit juga ya Miss ya. Jadi harus jadi kayak penengah gitulah ya. Iya. Oke. Nah, apakah Miss Anis memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Kalau kami ini tidak ada jadwal, belum ada jadwal, ini tidak terjadwal. Jadi kita melihat kasusnya juga, apakah itu harus segera ditindaklanjuti atau tidak. Misal kalau ada anak yang jatuh berdarah, Nah itu kalau harus dibawa ke segera. rumah sakit Nah, atau nelfon ibunya Ya, itu betul. langsung ditangani. langsung kalau kita itu langsung ditangani karena itu kan harus tidak lanjutnya harus segera gitu loh. Kalau kita menunggu orang tua kan itu malah kasihan anaknya. Kasihan gitu. anaknya, betul. Tapi kadang juga berpikir, oh iya kalau orang tuanya terima dibawa ke berkenan gitu ya Miss ya. Kadang Jadi kalau saya begini, kita bawa dulu terlebih dahulu, baru setelah itu langsung kita. Jadi misal satu guru menangani kasus tersebut, satu guru menghubungi orang tuanya. jadi itu tadi ya bekerja sama. Jadi tidak ada apa ya diskomunikasi. Jadi untuk terkait jadwal itu tidak ada, maksudnya tidak jadwalnya tidak secara spesifik harus kapan gitu enggak ya Miss, tapi kondisional itu tadi ya. Iya, baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Anis dalam pengambilan keputusan? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu saya sering sharing. Jadi dengan guru yang ada di sekolah saya sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kode etik tadi, kode etik kasus dilema etika. Saya sharing. Kalau saya sharingnya terkait tentang kasus yang rumit. Biasanya sama siapa Miss? Kalau saya sama Bu Reti. Sama Bu Reti, Karena Bu Reti kan sudah senior dan beliaunya sudah pernah menjabat sebagai kepala sekolah juga. Gitu. Jadi mungkin bisa menambah pengalaman baru buat Miss Anis. Betul. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya Miss Anis bisa petik dari pengalaman yang Miss Anis pernah mengambil sebuah keputusan di dilema etika tersebut? Ya, yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika tadi, pentingnya sebuah relasi dan kerjasama dengan pihak tertentu, guru-guru yang ada di sekolah kita itu khususnya dalam mengambil keputusan dan solusi. Wah, hebat sekali nih Miss Anis. Masih muda tapi sudah menjadi pemimpin atau kepala sekolah di TK saya, di TK Mubarak. Terima kasih Miss Anis. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, Miss Dana. Semoga nanti jawaban saya dapat bermanfaat. Amin. Nah, itu tadi adalah hasil dari wawancara saya dengan kepala sekolah saya yang berada di TK Mubarak. Nah, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita karena pada kesempatan sore hari ini kami boleh mengganggu waktunya untuk
cakap-cakap dengan Bu Gita. Mohon maaf, kami belum bisa sowan ketemu kopi darat. Ini kami harus mengundang Bu Gita lewat Zoom begitu. Semoga Bu Gita sama-sama berkenannya ya Bu. Ya, Ya. sama-sama Mbak. Terima kasih ini sudah diajak untuk diskusi. Wah, senang banget ini rasanya. Oh ya, apalagi kami Bu yang sangat senang sekali. Begini Bu Gita, kali ini kami akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah yang nantinya akan bisa memberikan gambaran bagi kami atau bekal bagi kami sebagai CGP Angkatan 9 ini. Bu Gita bersediakah untuk memulai saat ini? Sekarang? Iya, iya boleh sekali Mbak Anggi, monggo. Ya, nanti pertanyaannya bergantian ya Bu. Untuk yang pertama itu saya dan saya, lalu dilanjutkan oleh teman-teman. Baik. Oke, Untuk siap. Untuk pertanyaan pertama Bu Gita, pertanyaan nomor 1. Selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik. Terima kasih Mbak Anggia untuk pertanyaannya. Jadi, biasanya selama ini, ketika menemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari sekolah, kemudian bisa juga berasal dari feedback para guru maupun anak-anak, itu akan segera ditangani langsung seperti itu. Tapi tentu saja melalui beberapa prosedur. Jadi kita harus tahu dulu nih, dalam kasus ataupun permasalahan ini itu yang terlibat siapa saja. Jadi harus tahu dulu pihak mana saja yang bersinggungan dengan kasus ini, kemudian dilihat juga kira-kira nanti penyelesaiannya bagaimana. Apakah merupakan dilema etika atau merupakan eh, apa namanya bujukan moral gitu ya. Jadi bisa dipisahkan tuh. Jadi kalau misalnya tentang dilema etika, berarti kemungkinan kasusnya itu agak sama beratnya gitu ketika ditimbang. Jadi sama-sama terlihat benar, jadi lebih susah untuk dicari tahu keputusan yang terbaiknya seperti apa. Tetapi kalau misalnya itu tentang bujukan moral, berarti mungkin sedikit lebih mudah karena menimbang tentang benar dan salah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gita. Ini sangat mudah kami pahami tentang dilema etika dan rujukan moral. Oke, lalu pertanyaan kedua Bu Gita. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu Ibu. Iya, oke baik Mbak. Jadi biasanya ketika sudah tahu ini tentang kasusnya apa gitu ya, kemudian kepentingan mana saja yang terlibat di dalamnya, biasanya saya akan segera berdiskusi dengan teman-teman para guru yang setiap harinya itu memang membersamai anak-anak di kelas gitu. Jadi lebih tahu nih keadaan sebenarnya di kelas itu seperti apa. Dan juga ketika memang melibatkan pihak-pihak lain di luar kelas seperti mungkin orang tua ataupun warga masyarakat sekitar, maka juga dicari tahu dulu dari sudut pandang yang lain supaya bisa dipilih dan dipilah nih mana saja sih kasus-kasus yang memang eh, sebenarnya itu eh, bisa diselesaikan secara lebih baik gitu dan keputusannya bisa bermanfaat dan menguntungkan semua pihak. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja seperti itu.
Kemudian tentunya juga melalui beberapa tahapan gitu ya. Jadi nggak ada yang diskusi dulu kami secara intern bersama dengan rekan-rekan guru. Kemudian nanti kalau misalnya tidak bisa menemukan keputusan bersama, maka bisa berkonsultasi nih dengan teman-teman yang memang pengalamannya lebih banyak. Siapa tahu mereka juga sudah mengalami kasus yang serupa dan berhasil membuat keputusan-keputusan yang baik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo Ibu. Baik, Bu kita menyambung pertanyaan dari Bu Anggi, ini masih terkait. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu kita selama ini sudah lakukan? Gitu pertanyaannya. Iya, baik. Jadi kalau misalnya ada sebuah permasalahan gitu ya atau challenge gitu ya, biasanya sebelum mengambil keputusan itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi yang relevan dulu. Jadi informasinya tidak berasal dari satu pihak saja, tapi dari banyak pihak gitu. Biar sudut pandang kita sebagai pengambil keputusan itu lebih luas gitu, Mbak. Nah, kemudian juga mencari solusi-solusi alternatif dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat gitu. Oh, jadi kita bikin rencana nih kalau seperti ini mungkin kita bisa melakukan plan A, plan B, plan C seperti itu. Kemudian juga dengan bukti-bukti yang sudah ada, kita nantinya bisa mengambil tindakan nih, apakah keputusan kita itu sudah yang terbaik, apakah kebermanfaatannya lebih banyak dibandingkan dengan keputusan alternatif keputusan yang lain-lainnya, seperti itu. Oke, kita untuk pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bu kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, wah, semakin lama pertanyaannya semakin berbobot ini ya, Mbak ya, agak sulit ini ya. Ya, makin mendalam Iya, gitu ya, Bu ya. makin Korek. mendalam betul sekali. Iya, jadi ketika memang sudah permasalahannya cukup berat gitu ya, kemudian sudah berhadapan juga dengan dilema etika, maka tentu saja kita tidak bisa untuk langsung mengambil keputusan itu seorang diri ya. Jadi tetap perlu adanya kontribusi dari orang lain, bisa dengan ngobrol bareng rekan sejawat, kemudian bertanya pada orang yang sudah lebih ahli di bidangnya, dan tentu saja sambil apa ya, kayak bermain skenario gitu. Jadi misalnya kita mengambil keputusan A nih, nanti akibatnya apa aja ya ke belakangnya, konsekuensinya apa aja. Ketika kita mengambil keputusan B, konsekuensinya ke belakang juga apa aja. Nah, maka dipilihlah keputusan di mana konsekuensinya itu tidak merugikan gitu, Mbak. Ya, kira-kira Baik. seperti itu. Oke, eh, sudah bisa tertangkap dengan jelas oleh saya. Kemudian yang selanjutnya saya kembalikan ke Bu Anggi atau langsung ke penanya ketiga? Bisa langsung ke penanya ketiga saja. Monggo. Oke. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini di tempat saya sedang kurang kondusif begitu. Terkait untuk pertanyaan selanjutnya, ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bu Asna tadi. Nah, Bu Gita, adakah kira-kira tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, baik. Ya, kalau untuk tantangannya ketika menghadapi dilema etika tentu saja banyak ya, Mbak ya. Jadi karena di sini yang ditarungkan atau dilawankan itu adalah hal yang sama-sama benar, jadi memang lebih berat gitu untuk menimbang mana keputusan yang harus diambil karena tentu saja pinginnya yang terbaik bagi kedua belah pihak gitu. Misalnya antara individu dengan masyarakat, tentunya kita juga ingin mengambil keputusan yang sama-sama menguntungkan baik individunya maupun masyarakatnya, seperti itu. Nah, ketika menghadapi hal-hal yang berat seperti ini, biasanya saya akan mengambil waktu dulu untuk
memfikirkan secara lebih mendalam gitu, kira-kira langkah apa sih yang sebaiknya diambil. Nah, kalau misalnya sudah mentok nih, eh, banyak hal yang membuat apa ya lebih rumit. Nah, itu bisa mengajak teman untuk berdiskusi, bisa juga cari referensi dari buku-buku, karena biasanya eh, setelah ngobrol, setelah dapat banyak insight dari orang lain itu lebih memperkaya wawasan kita gitu. Iya, baik. Jadi di sini yang saya tangkap ketika menemukan hal-hal sesuatu yang rumit itu sebagai tantangan itu tadi, Bu Gita menyikapinya dengan menggunakan relasi dengan orang lain, berdiskusi begitu ya, Bu, serta dengan Ya, menggunakan sumber-sumber yang ada begitu. Baik sekali, Ibu. Untuk selanjutnya, mengenai jadwal, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung bisa menyelesaikan di tempat sekalian begitu, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? iya, baik, terima kasih. Kalau di sekolah biasanya kami ada sistem yang namanya adalah mm, whistle bowling system. Nah, jadi setiap misalnya nih ada orang tua yang tidak cocok atau kurang bisa menerima cara guru A, B, dan C mengajar. Nah, itu tentu saja tidak boleh langsung ke gurunya karena ada prosedur yang harus dilalui dulu. Jadi bisa masuk ke kotak saran atau bisa menembusi ke bagian manajemen ataupun kepala sekolah. Karena nantinya yang akan apa ya memberitahu atau mencolek si guru yang bersangkutan adalah si kepala sekolahnya seperti itu. Jadi sistem itu yang berlaku di sekolah. Kenapa? Karena memang em, apa ya guru-gurunya supaya lebih fokus sama anak-anak, fokus ke pembelajarannya, sedangkan nanti hal-hal yang kurang dari guru-guru tersebut bisa masuk dulu nih ke kepala sekolah biar diolah dulu, biar nanti bisa dijadikan bahan untuk em, meningkatkan kualitas guru-guru tersebut. Seperti itu biasanya. Baik, Dan jadi apakah ada adakah ya, prosedurnya begitu tadi ya, Bu ya? iya, dan apakah ada apa namanya jadwal khususnya? Oh ya. Biasanya tidak ada jadwal khusus, tergantung dengan situasi di lapangan. Tetapi memang ketika kita mengadakan raker 6 bulan sekali, itu akan ada banyak sekali masukan yang kemarin-kemarin mungkin sempat ditampung. Nah, pada saat raker itu direfleksikan lagi. Oh, apakah sudah cukup baik nih selama 6 bulan ini? Kemudian kalau belum baik, berarti kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan untuk 6 bulan ke depan? Seperti itu. Ya, baik. Untuk jadwalnya mungkin bisa ditampung dulu itu tadi ya, Bu. Baru nanti jadwalnya 6 per 6 bulan sekali. Nah, ketika ada permasalahan dengan guru, biasanya ditampung kepala sekolah dulu. Artinya kepala sekolah adalah garda terdepan. Begitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Ya, baik. Terima kasih, Bu Gita. Selanjutnya saya sampaikan ke Ibu Anggia. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Gita dan Bu Hana. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo Ibu Paulin. Ya, siap. Ya, halo Bu Gita. Halo Bu Paulin. Ya, ini berkaitan dengan Bu Hana tadi sangat menarik ya prosedur di sekolah Bu kita semuanya harus kembali ke kepala sekolah ya Bu ya. Nah, masih berkaitan dengan di kasus dilema etika ini, selama ini Bu Gita adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bu Gita dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Iya, kalau tim khusus gitu sebenarnya di sekolah ada yang namanya tim leader. Jadi tim leader ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian manajemen, dan juga perwakilan yayasan gitu. Nah, ketika ada permasalahan, biasanya yang tahu duluan atau yang disambati duluan adalah tim leader dulu. Karena nanti tim leader ini akan bersama-sama nih mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, sebelum keluar solusinya, biasanya kita rapatkan dulu atau kita obrolkan dulu dalam tim leader ini, baru kemudian solusinya itu akan diturunkan ke
entah gurunya, entah nanti membuat peraturan yang baru dan sebagainya. Seperti itu. Oh, berarti Bu Gita terbantu sekali dengan adanya tim leader itu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya Bu, dari apa yang sudah disampaikan semuanya tadi, kira-kira pembelajaran apa atau hal menarik apa yang dapat dipetik Bu Gita dalam kaitannya mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Iya, jadi ketika saya mempelajari lagi tentang materi dilema etika ini dalam guru penggerak, ternyata saya baru tersadarkan bahwa memang benar kalau ketika kita sedang menghadapi dilema etika itu tidak bisa memutuskan seorang diri. Eh, Tetap harus melalui banyak tukar gagasan dengan orang lain, kemudian banyak belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah lebih dulu mengalaminya, dan juga tentunya melihat fakta-fakta yang relevan dari sumber-sumber yang tidak hanya satu saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena nantinya keputusan yang kita ambil tentunya akan memberikan dampak tidak hanya bagi satu pihak saja, tetapi bagi banyak pihak. Jadi benar-benar harus dipikirkan supaya tidak membawa kerugian bagi orang lain seperti itu. Ya, baik Bu Gita, berarti kita harus tetap melibatkan orang lain dan belajar dari orang lain ya, Bu ya. Kita nggak boleh Iya, menutup diri, harus terus belajar dari orang lain. Baik Bu betul Gita, sekali. demikian dari saya. Mungkin ada teman-teman lagi yang yang lain mungkin ada yang perlu dikonfirmasi dengan Bu Gita, monggo. Atau sudah cukup Bu Anggia? Cukup Ibu, sudah. Oke, Mohon maaf, mungkin saya mau menanyakan satu lagi, boleh? Boleh, boleh. boleh. Iya, eh, Bu Gita, terkadang itu kalau ini saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya, eh, terkadang itu kalau kita di kelas itu kan ada banyak siswa gitu. Nah, ada salah satu siswa itu yang mohon maaf mungkin dalam perkembangannya di bawah dengan rata-rata gitu. Namun sebagian lainnya di atas rata-rata. Nah, kalaupun misalnya sebagai kepala sekolah begitu, ketika ada tantangan yang mungkin individu satunya seperti ini, terus yang kelompoknya seperti ini, kira-kira yang langsung dilakukan oleh Bu Kita, padahal kadang itu sama hatinya itu apa ya? Kalau di nilai-nilai itu bertentangan dengan nilai kasih sayang begitu ya. Nah, itu kira-kira Bu Kita bagaimana untuk menyikapinya? Oke. Ketika ada sebuah yang satu apa satu individu seperti ini, terus kelompok lain kok seperti ini. Nah, kadang kan itu kita membuat dilema gitu ya, Bu. Bagaimana Ibu untuk menyikapinya? Begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya itu juga terjadi di kelas saya dan juga mungkin di sekolah manapun gitu ya. Ketika ada satu atau dua anak yang memang dari segi kognitifnya itu berada di bawah rata-rata atau mungkin berkebutuhan khusus gitu ya, dan tidak bisa disamaratakan dengan teman-temannya yang lain. Nah, kita akan tinjau dulu nih sebenarnya hmm, tujuannya itu apa nih dari orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah kita gitu. Kalau di tempat kami biasanya di awal ketika orang tua sudah mengetahui hasil psikotes anaknya, maka sudah bisa ditarik apa ya, ditarik kayak jadi kedepannya tuh mau apanya nih yang dikejar, apakah life skill-nya, kalau misalnya berkebutuhan khusus gitu ya, apakah life skill-nya, ataukah passion-nya yang apa, keolahragaannya, atau cara bertahan hidupnya, atau yang mana. Nah, itu yang dikuatkan. Nah, nanti ketika siswa ini mengalami pembelajaran di kelas, maka di situ yang dimainkan adalah diferensiasi pembelajarannya. Tentu saja kontennya boleh sama dengan teman-temannya, tetapi capaian-capaiannya mungkin yang berbeda dari teman-temannya. Kayak misalnya di matematika gitu ya, yang lain mungkin sudah bisa ngitung sampai jutaan gitu karena sudah SMP. Nah, tapi ada satu dua anak yang mungkin masih dalam puluhan ribu gitu. Nah, kalau kita mengejar dia bisa sampai jutaan kan juga akan terlalu sulit gitu ya. Nah, kita maksimalkan nih yang di puluhan ribu. Nah, dengan menghitung puluhan ribu itu dia bisa apa? Apakah dia berarti bisa memanage keuangannya? Apakah ketika jajan dia sudah tahu kembaliannya harusnya berapa? Haknya bagaimana? Nah, itu hal-hal semacam itu yang memang dikuatkan. Kemudian
teman-temannya juga mungkin akan bersikap bisa dua sisi gitu ya. Jadi pinter-pinternya guru kelasnya untuk melibatkan teman-temannya yang anak normal atau anak biasa ini dalam rangka memicu pertumbuhan si temannya yang berkebutuhan khusus itu. Jadi bisa dengan cara ngajak dirangkul untuk apa ya, kayak diasuh bareng-bareng gitu, diajak dalam setiap kegiatan walaupun mungkin penerimaannya akan berbeda, tapi tentunya dia juga bisa merasakan bahwa teman-temannya itu menganggap dia juga sama gitu kayak anak-anak yang lain dan merasa diterima. Nah, itu yang penting sih, Mbak. Tuh. Baik, terima kasih. Sudah sangat terpuaskan, Bu Gita. Monggo, Bu Anggia. Baik, terima kasih Bu Hana pertanyaan tambahannya. Apakah ada lagi teman-teman mungkin dari Paulina atau Bu Asna yang ingin bertanya lagi? Kalau saya cukup, sudah Saya sangat cukup, Bu. terjawab. Sudah, ya. Jawaban Bu Gita sudah mantap membuat kita terbuka lagi tentang kasus dilema etika ini. Bagaimana harus menyikapi, banyak belajar dari Bu Gita kita, Bu. Artinya Ya. next time bisa menjadi pemimpin ya, Bu Paulina, menjadi kepala sekolah. Amin. Amin, semuanya bisa, amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terkhusus terima kasih kepada Bu Gita yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini, di tengah kesibukannya Bu Gita, sehingga bisa membagikan praktik baik pada kami sebagai bekal kami dalam menjalani CGP Angkatan 9 ini, dan tentu saja bekal kami untuk bersosialisasi di komunitas kami masing-masing. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini Bu Gita, bagaimana kalau kita berfoto terlebih dahulu nih? Mari teman-teman. Iya. Yuk, apakah Bu Asna sudah siap untuk mengambil gambarnya? Oke, mari kita berpose. 1, 2, 3. Oke, sudahkah Bu Asna? Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Gita sudah menyediakan waktu, sudah memberikan pelayanan yang baik bagi kami. Semoga berkat digantikan dengan berkat yang melimpah kepada Bu Gita dan keluarga. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Selamat banyak, dan Bu juga Gita. semangat ya guru penggeraknya. Terima kasih banyak. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Gita. Dah. See you.